Iya, Baik. memang informasi terbaru yang didapatkan Ya. bahwa gencatan senjata ini diperpanjang menjadi 2 hari. Kemarin harusnya sudah berakhir, kemudian 2 hari Ya. dilanjutkan begitu ya. Dan kita juga akan membahas mengenai hal ini, bagaimana kondisi langsung dari Gaza. Kita akan berbincang dengan Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi, Mas Assalamualaikum, Mas Anan. Anan. Selamat pagi, Dan juga waalaikumsalam. sudah ada Mas Fikri Rafiul Haq, relawan Mercy di Gaza Palestina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Mercy, waktu Jakarta Mas. Mas Fikri. Mas Fikri, Selamat pagi Assalamualaikum. dini hari waktu Gaza. Terima kasih Mas Fikri. Mas Fikri, konfirmasi perpanjangan gencatan senjata 2 hari. Mungkin bisa dibantu kami informasi di tanah air ini. Ya, memang kesepakatan antara pejuang Palestina dan juga militer Israel dan 4 hari lamanya dari hari Jumat dari jam 7 pagi waktu setempat sampai hari Ahad, sampai hari Senin maksud kami jam 12 malam. Namun alhamdulillah kami juga telah mendapatkan kabar bahwa 2 hari gencatan senjata akan diberlakukan lagi sampai pada hari Rabu tanggal 29 November 2023. Dan saya juga saat ini seharusnya kalau memang gencatan senjata ini sudah berakhir kemarin, harusnya dari jam 1 ini atau sekarang udah jam 3 dini hari waktu Gaza sudah terjadi serangan-serangan atau terdengar drone-drone kembali. Namun kami saat ini di sini tidak mendengar suara drone ataupun jet tempur, baik serangan-serangan dari pejuang Palestina maupun dari Zionis Israel. Terdengar begitu ya, sejenak sempat terdengar, tapi alhamdulillah dini hari ini fix bisa dikatakan tidak ada lagi suara-suara tersebut. Ya betul, tidak ada lagi suara-suara yang memang terdengar oleh kami, dan berarti berlakunya gencatan senjata kembali diadakan 2 hari dari hari Selasa dan hari Rabu. Mas Fikri, bagaimana sih pengumuman yang disampaikan ya atas komitmen antara Israel dan Palestina dengan Hamas begitu, dibantu juga oleh beberapa negara, Amerika Serikat, Yordania, Qatar, dan juga Mesir begitu ya. Ini pengumumannya dan disebarluaskannya seperti apa metodenya begitu? Ya, sebenarnya kalau kami sendiri melalui jaringan internet, karena memang alhamdulillah sendiri di jalur Gaza Selatan ini jaringan internetnya cukup mumpuni ketimbang kemarin 10 hari terakhir di jalur Gaza bagian utara, di mana memang utara sudah benar-benar poranda, rumah sudah hancur, sinyal bahkan sudah tidak ada. Dan kalaupun memang ada untuk wartawan lokal, memang mereka khusus gitu. Kalaupun kami juga sebenarnya bisa, namun sebenarnya ada resiko yang cukup tinggi sebenarnya, baik nanti terkena hack oleh pihak militer Israel ataupun apapun. Jadi sehingga kami tidak mau mengambil resiko. Yang penting kami memikirkan keselamatan. Yang jelas gencatan senjata sudah mulai berlaku, dan para warga pun memang mencarinya. Kadang juga saya mendengar lewat radio maupun melalui website-website yang memang terpercaya. Mas Fikri, apakah makanan, listrik, air, dan lain sebagainya masih tercukupi? Karena beberapa kali kita melihat juga antrian warga mengantri gas dan lain sebagainya. Ya, memang kami selama gencatan senjata ini memang setiap hari bepergian ke pasar untuk tentunya mencukupi bahan pangan para pengungsi yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Dan juga kadang kami juga memang membuat saat ini sedang memfokuskan untuk memberikan baju hangat untuk anak-anak kecil, karena memang saat ini sudah memasuki musim dingin, dan dinginnya itu benar-benar terasa sangat dingin sekali. Dan memang saya juga melihat truk-truk bantuan yang sudah kembali ke Mesir, karena mereka juga sudah menurunkan bantuan-bantuannya ke titik-titik lokasi yang mereka targetkan. Dan juga banyak sekali juga para warga yang mengantri baik di pom bensin dan juga untuk mengantri gas dan juga air bersih tentunya. Dan memang bantuan-bantuan ini sebenarnya sudah banyak sedikit merata, namun belum terlalu merata, karena memang di sekolahan tempat kami mengungsi juga kami belum melihat bantuan-bantuan yang memang diberikan kepada pengungsi-pengungsi yang memang saat ini di sekolahan ini adalah rata-rata
mayoritas adalah pengungsi yang berada di rumah sakit Indonesia saat itu, yang selalu saya gambarkan 2.000 sampai 3.000 pengungsi yang ada di rumah sakit Indonesia di jalur Gaza tentunya. Namun perlu diketahui pengungsi terakhir karena kami terkendala jaringan sehingga kami tidak bisa mengupdate berita terkini di jalur Gaza pada tanggal 11 sampai tanggal 22 November kemarin, sehingga pengungsi yang ada di rumah sakit Indonesia itu bukan hanya sekarang 2 atau 3.000, bahkan sudah 10 sampai puluhan ribu orang mengungsi ke rumah sakit Indonesia karena jalur Gaza di luar area rumah sakit Indonesia benar-benar mencekam, sehingga saat ini di sekolah ini memang banyak sekali pengungsi-pengungsi yang memang tadinya mereka juga mengungsi di rumah sakit Indonesia. Dan kami berharap semoga bantuan-bantuan ini juga bisa cepat masuk dan disebarluaskan, dan para NGO juga yang memang ada di jalur Gaza, semoga mereka juga terus bekerja untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Oke, baik. Mas Fikri, ditahan dulu informasinya, Mas. Kita juga akan memantau bagaimana perkembangan pemberitaan juga di stasiun televisi Al Jazeera. Saat ini saya sudah melihat, mungkin bisa dimunculkan di layar ya, wartawan Al Jazeera sepertinya mewawancarai seseorang. Saya dibantu oleh Mas Anan mungkin ya. Bisa kita keluarkan audio dan visualnya. Silakan Mas Anan. Jadi nampaknya adalah wawancara dengan salah satu tahanan Palestina yang dibebaskan. Dia mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah dibebaskan. Kami sebagai tahanan yang sudah dibebaskan, tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang dia katakan bahwa ada yang baru dibebaskan, tetapi kemudian beberapa saat kemudian dia ditahan kembali, ditangkap oleh Israel. Dia ditangkap kembali. Dikatakan bahwa banyak orang-orang sakit ada orang-orang yang sakit, tahanan-tahanan yang sakit yang ada di penjara Israel. Kita menyaksikan memang kesulitan yang sangat luar biasa ketika berada di penjara Israel. Di penjara Israel itu benar-benar merasakan bagaimana merasakan tahanan itu penderitaan yang sangat luar biasa ketika berada di penjara Israel. Saya harap sih orang-orang yang sakit itu sebetulnya yang dibebaskan, mereka yang mengalami rasa sakit di penjara Israel yang dibebaskan. Ini adalah salah satu yang ada nggak keterangan dari wawancara yang sedang dilakukan di Al Jazeera ini, berapa lama yang bersangkutan ini ditahan? Kalau yang berita tadi pagi ada yang sampai sudah 13 tahun tanpa pengadilan dia ditahan, dari umur sekitar 8 tahun ya sampai sekarang menginjak hampir umur 19 tahun itu baru dibebaskan sekarang, dan dia katanya tidak ada proses pengadilan sama sekali. Nah ini jadi memang agak berbeda sebenarnya treatment tahanan Israel dan juga tahanan Hamas ya, karena cerita-cerita yang bertolak belakang justru terjadi oleh tahanan Hamas yang tidak merasakan perlakuan yang buruk begitu ya. Ya, betul sekali. Sementara dari tahanan Israel ini juga salah satu dikatakan bahwa Palestina itu dia melayani orang-orang tawanan ini dengan sangat baik gitu kan, para tawanan itu. Sementara kami orang Palestina diperlakukan seperti seorang teroris. Mereka menghina kami apalagi terhadap para wanita. Mereka juga dari hari pertama itu langsung terjadi penyiksaan, bahkan termasuk kepada para tawanan dan tahanan para perempuan. Saya yakinkan yang ada di layar kaca ini melalui alih bahasa yang disampaikan oleh Mas Anan, ini adalah seorang tahanan Israel gitu yang sudah dibebaskan. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak Mas Anan, dan juga pemirsa, kami akan hadir lagi ke hadapan Anda saat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Anan boleh dibantu juga saat ini nampaknya kalau di kamera gambar Al Jazeera ini nampaknya ada haru biru yang terasa begitu ya. Ini betul. Kondisinya saat pertemuan? Ini kondisinya sedang penjemputan para tawanan oleh keluarga mereka, bagaimana para tawanan itu dijemput oleh para keluarga mereka, oleh para tetangga dan adik yang lain. Mereka dikatakan oleh Al Jazeera bahwa ketika dibebaskan itu mereka diperlakukan seperti pahlawan yang baru dibebaskan oleh musuh.
ini adalah salah satu tawanan Israel yang dia ditawan. Ya, saya memang bahagia sekali karena saya ditawan sejak umur 8 tahun dan sekarang baru dibebaskan. Ya, memang ini sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saya bisa dibebaskan. Memang ya di kondisi di penjara dikatakan sangat sulit. Yang tidak dibebaskan, dia bilang memang orang-orang yang tidak dibebaskan mereka menitipkan salam kepada saya agar keluarga mereka juga tetap dikunjungi oleh kami yang sudah dibebaskan. Saya sampai berkeliling terlebih dahulu kepada semua tawanan yang ada di penjara itu. Saya tanyakan kepada mereka apa yang ingin mereka sampaikan kepada keluarga mereka yang ada di tepi barat, yang ada di rumah mereka. Saya terus berkeliling dan memeluk ke satu persatu keluarga atau para tahanan yang ada di penjara Israel. Itu adalah salah satu kesaksian di salah satu tawanan. Kemudian berita selanjutnya Al Jazeera mengatakan bahwa di kota Ramallah ada semacam penembakan yang dilakukan oleh militer Israel. Bentrokan terjadi mengakibatkan satu pemuda Palestina ditembak mati dan hampir 60 orang ditangkap, bahkan ada di antaranya adalah orang-orang yang baru saja dibebaskan. Itu adalah berita di kota Ramallah di tepi barat. Baik, Mas Hanan, saya ingin ke Mas Fikri nih, Mas Hanan. Mas Fikri, kalau tadi dikatakan gencatan diperpanjang 2 hari ya, ini 2 hal nih sebetulnya nih. Yang pertama, Mas Fikri ada nggak informasi gitu yang bisa dijelaskan kepada kita di tanah air? Pembebasan tawanan ini ternyata kan menyisakan cerita baru juga ya, Mas. Ada yang tepat, tapi ada juga yang sebetulnya lebih penting atau lebih utama untuk dibebaskan, tapi ternyata tidak begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gencatan yang tapi masih menyisakan kematian juga dari warga Palestina. Silakan, Mas Fikri. Ya, memang dalam kesepakatan gencatan senjata mereka adalah memutuskan untuk membebaskan tahanan dan mereka mengutamakan anak-anak kecil yang memang dan juga perempuan yang usianya di bawah 19 tahun. Karena mengapa? Karena mereka ingin melanjutkan masa depan mereka, bagaimana tentunya masa muda mereka harus untuk untuk belajar dan juga menuntut ilmu sehingga mereka akan dididik oleh warga ataupun pemerintah Palestina, dan mereka makanya mengutamakan warga perempuan ataupun anak kecil yang memang berusia di bawah 19 tahun. Dan memang semuanya penting sebenarnya untuk dilakukan. Banyak juga anak-anak kecil yang memang sudah berumur dewasa saat ini, sejak kecil beliau juga tidak bebas. Akhirnya juga banyak juga yang memang pria-pria dewasa juga yang dibebaskan karena sejak kecil dia sudah lama dipenjara oleh tentara Israel dengan alasan yang tidak logis ya, tentunya dengan tuduh-tuduhan yang memang biasanya pihak militeris ini menuduh melontarkan tuduh-tuduhan ke berbagai macam, bahkan yang para pemirsa juga mengetahui Israel juga menuduh bahwa ada terowongan ataupun markas Hamas yang ada di bawah rumah sakit Indonesia. Coba kalau kita melihat bagaimana saat ini rumah sakit Indonesia sudah hancur dan rumah kita sudah hancur, dan mereka saat ini tidak merilis bahwa adanya terowongan atau bukti-bukti yang jelas. Memang ini benar apa yang dikatakan Dr. Sarbini sebagai ketua presidium Mercy, bahwa tidak ada terowongan segala macam, dan memang ini adalah pra kontra untuk mereka untuk hanya sengaja untuk menyerang. Artinya mereka memang banyak sekali melontarkan tuduh-tuduhan yang memang tidak jelas adanya begitu, dan juga mereka juga sebenarnya mengklaim bahwa mereka menyerang Hamas 800 titik segala macam. Namun yang terjadi sampai saat ini sudah sampai 14.000 lebih, 4.000 sampai mungkin 15.000 lebih korban meninggal, dan itu belum sama warga yang masih mereka di bawah reruntuhan. Tercatat 7.000 sampai 8.000 mereka masih di bawah reruntuhan sampai saat ini, karena memang waktu sebelum gencatan senjata
para medis tidak bisa mengangkut karena traktor-traktor pun tidak tersedia karena situasi yang memang sangat sangat mencekam sekali di seluruh jalur Gaza begitu. Mas Fikri, kalau informasi yang didapatkan di media internasional begitu Mas, bahwa beberapa kali juga ternyata tentara Israel juga kembali menawan warga Palestina. Jadi ada yang dibebaskan, ada yang ditawan di sisi West Bank. Apakah itu benar terjadi, Mas? Ya, jangankan dari sisi dari media, saya pun melihat sendiri dengan kepala mata sendiri bahwa pihak militer Israel juga menangkapi orang-orang Gaza. Mereka ini sebenarnya benar-benar melakukan kejahatan di atas kejahatan, di mana mereka juga membunuh warga sipil. Seharusnya perang ini targetnya bukan warga sipil, dan juga kebanyakan warga sipil anak-anak dan juga perempuan tentunya. Dan juga mereka melanggar persyaratan-persyaratan atau perjanjian-perjanjian kejahatan-kejahatan di mana tidak ada boleh serangan kembali, ya, di mana juga mereka sebenarnya juga menyerang warga yang kembali ke pulang mereka ditembaki dari Gaza Selatan ke utara karena memang mereka melarang, entah itu apa alasannya tidak jelas. Yang jelas mereka juga menangkap warga. Ketika kami evakuasi itu ada 3 kali evakuasi pada Senin, Selasa, dan hari Rabu, dan kami mengikuti evakuasi pada hari terakhir kami mengutamakan korban luka-luka dan juga para pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan alhamdulillah saat itu kami mengungsi, dan pada pertengahan jalan mereka membuat seperti benteng, barisan segala macam, dan juga mereka menangkap para kepala keluarga sebagai perwakilan keluarganya. Dan sampai detik ini juga keluarga yang ditangkap oleh militer Israel juga belum dipulangkan. Bahkan saya juga kenal sekali saat itu, kita ngobrol makan bareng di Rumah Sakit Indonesia, namun sangat-sangat disayangkan kami juga kenal dengan anaknya. Saat ini anaknya juga sering main bersama kita, namun mereka masih tetap bahagia. Namun bahkan saya yang teringat kepada ayahnya saat ini masih terus ditangkap oleh pihak Zionis Israel. Baik, informasi yang cukup membuat kita jadi terketuk begitu, sekaligus juga mungkin satu sisi mendidih juga gitu Mas Anan ya. Kita jeda dulu sejenak Mas Fikri, Mas Anan, kami akan kembali saat lagi, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Mas Anan dulu dulu. Mas Anan, pertanyaan yang sama ya Mas Anan ya, dari penjelasan Fikri tadi, artinya gencatan senjata dengan syarat tentunya ya, dengan syarat begitu adanya pembebasan tawanan. Tapi di satu sisi pertanyaannya adalah kenapa masih harus ditangkapi lagi begitu? Apalagi tadi Mas Fikri tadi menyatakan kadang-kadang kesalahannya juga remeh-temeh gitu loh katanya. Ya, sebetulnya kejadian seperti ini sebetulnya bukan hanya sekarang ya. Artinya itu salah satu sebab kenapa Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober. Karena penangkapan itu harian, cuman memang tidak diekspos ya. Terus tiap hari, terutama di tepi barat yang bisa, tepi barat itu kan campur antara orang Yahudi dengan orang Palestina itu dalam satu kawasan bersama-sama, terutama seperti di kota Jenin atau kota Jericho itu mereka dalam satu kawasan, sehingga penangkapan, penembakan, bentrokan itu tiap hari terjadi. Sebelum serangan itu 7 Oktober itu sudah seperti itu gitu. Nah, maka pada sekarang ketika gencatan senjata 4 hari sudah selesai, ada semacam tarik-menarik kepentingan, dan Israel memang mensyaratkan untuk tambahan gencatan senjata itu berdasar kepada sifatnya itu harian. Bahwa setiap hari kita tahu tawanan Israel itu ada masih sekitar 185 orang yang masih ditawan, dan itu mereka ingin setiap hari 10 orang dibebaskan, baru ada gencatan senjata selanjutnya. Oh, jadi artinya hitungnya harian 10 begitu. Harian 10 nanti diperpanjang lagi. Sementara Hamas sistemnya mau sistem seperti kemarin per 4 hari. Tapi buat kita di tanah air kan agak tidak masuk logika kita begitu. Keinginan mereka dibebaskan 10 orang dalam 1 hari, tapi Anda juga menangkap lagi untuk alasan yang sekali lagi remeh-temeh begitu. Ya, penangkapan seperti ini, seperti misalnya sekarang Direktur Rumah Sakit Ashifa itu kan ditangkap dengan salah satu dokter itu ditangkap tanpa pengadilan, tanpa apa, dan sekarang katanya tidak akan dibebaskan sampai 45 hari ke depan. Dasarnya apa penangkapan Direktur Rumah Sakit? Nah, tanpa dasar apapun, ketika mereka di lapangan menangkap salah satu
salah satu orang Palestina yang mereka curigai ya sudah dimasukkan tanpa pengadilan, tanpa proses pengadilan. Tuduhan rumah sakit Syifa yang dijadikan sebagai bunker senjata atau tempat tawanan Israel dan lain sebagainya belum terbukti kan? Ya, tidak terbukti. Semata-mata kalau saya melihat bahwa suara dari Direktur Rumah Sakit Ashifa ini sangat vokal. Hampir tiap hari beliau menyuarakan tolong kritik ini gitu. hentikan, kritik kepada Tapi pemerintah. selain Direktur penjaga Ashifa Israel. juga ada beberapa orang yang dia anggap berbahaya oleh Israel yang ditangkap-tangkapi ya? Ya betul, jangankan orang hidupnya gitu kan ya, mayatnya pun itu banyak yang diangkut oleh militer Israel. Mas Anan, mungkin terakhir bisa dicermati apakah kemungkinan gencatan senjata ini tidak hanya diperpanjang 2 hari, tapi ada mungkin secercah peluang begitu nantinya akan semakin lama gencatan senjata dilakukan? Ada, sangat besar peluangnya, apalagi Qatar masih terus bekerja, berdialog dengan Amerika Serikat, dan lampu hijau diberikan juga oleh Amerika Serikat agar memperpanjang gencatan senjata lebih daripada 4 atau 10 hari. Ya. Mereka mengatakan bahwa ini demi kemanusiaan dan sebagainya. Ini sebuah indikasi yang sangat bagus sebetulnya untuk perdamaian di Timur Tengah, terutama Uni Eropa sekarang lebih cenderung bagaimana ada negara Palestina merdeka agar menjamin perdamaian di Timur Tengah, karena itu adalah satu-satunya solusi kira-kira untuk menjamin perdamaian di Timur Tengah supaya krisis kemanusiaan di jalur Gaza seperti sekarang ini tidak terjadi untuk yang kesekian kalinya. Kerja serius, kerja berat untuk Yordania, Mesir, Qatar gitu Qatar, ya. betul yang sekali. saat ini memang sedang terus melakukan diskusi dengan Amerika Serikat ya. Baik, Mas Ananuddin, terima kasih atas Terima waktunya kasih, hadir Mas bersama Anan. kami. Sama-sama, Mas terima Fikri kasih. Rofiul Haq juga terima kasih Mas, sehat selalu. Doa kami dari tanah air untuk Anda, karena melalui Anda lah kami bisa mendapat informasi yang akurat begitu. Sehat Mas selalu. Fikri, sehat selalu. Assalamualaikum.